Pengamen dari apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan belajar dimanapun Anda berada, dalam keadaan apapun, kita akan mulai membicarakan tentang peraturan perundangan di Good Corporate Governance. Ya, untuk itu saya akan mulai dengan share screen-nya. Oke. Baik. Mana sih nggak mulai-mulai nih? Ini muka saya tutup biar nggak ganggu ya. Oke. Terkait dengan teori, Anda bisa lihat yang di materi di e-learning yang saya lampirkan. Di situ ada beberapa teori terkait dengan good corporate governance. Karena bentuknya sudah video recording di YouTube, saya anggap itu sudah bisa mewakili penjelasannya. Tapi saya akan ngomong yang belum ada di YouTube. Apa itu? Pertama, secara umum landasan hukumnya ada beberapa nih. Yang utama adalah yang tentang BUMN. Kita akan ngomong BUMN banyak. Dan undang-undang perseroan terbatas. Jadi GCG ini lebih ke arah mengatur yang badan hukumnya perseroan terbatas. CV yayasan itu kalau mereka mau melakukan itu sifatnya lebih ke arah adaptasi terhadap apa yang dilakukan di perseroan terbatas. Kenapa? Sebagai contoh, masih kemarin kita bicara bahwa perseroan terbatas itu kan komponennya ada tiga ya. Yang pertama itu pemegang saham, kemudian rapat pemegang saham, dan yang ketiga adalah pengurus, terdiri dari komisaris dan direksi. Nah, kalau di yayasan posisinya pemegang saham itu adalah dewan pembina. Oke. Kemudian direksi itu adalah pengurus. Komisaris siapa? Komisaris adalah pengawas. Kurang lebih seperti itu. Jadi tinggal disesuaikan aja bagaimana mereka melakukan pengaturan pembagian tugas dan wewenang. Ingat, yang disebut GCG itu intinya adalah menghindari atau meminimalisir adanya benturan kepentingan. Ya. Kalau untuk BUMN, dia terikat pada peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri BUMN. Itu kemudian diperbarui dengan keputusan segmen sekretaris kementerian dan pedoman umum. Pedoman umum ini adalah pedoman yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Nah, ini yang kemudian dikeluarkan untuk semua lini usaha di Indonesia. Untuk yang terkait dengan lembaga keuangan, baik itu yang berupa bank atau lembaga keuangan bukan bank, itu aturannya mengikuti roadmap dari Otoritas Jasa Keuangan. Itu juga ada di materi yang terlampir ya. Kita review lagi yang ada di Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Ingat, di situ sudah ada pembagian wewenang antara pemegang saham, komisaris, dan direksi. Mereka juga mengatur tentang rapat umum pemegang saham itu apa saja sih yang dilakukan, kapan dilakukan, hasilnya apa saja. Itu ada di aturan tentang rapat umum pemegang saham. Yang perlu saya garis bawahi adalah nanti di pasal 7 ayat 6 ada yang namanya pihak berkepentingan. Itu maksudnya siapa aja?
kejaksaan untuk kepentingan umum. Artinya, tatkala mereka melihat ada potensi terjadinya perbuatan melawan hukum atau tindak pidana, ya maka kejaksaan masuk. Ingat, korporasi itu juga bisa kena, sebagai korporasi bisa kena yang namanya kejahatan korporasi. Apa aja itu? Atau lingkungan pencemaran. Kemudian kalau dia batu bara, kewajiban perusahaan, umpamanya untuk mereklamasi, untuk melakukan reboisasi dan sebagainya. Yang ketiga adalah kejahatan korporasi lainnya berupa bribery itu penyuapan, ngakalin tender atau mengerjakan tidak sesuai spek, maka itu masuk ke dalam kejahatan korporasi. Selain kejaksaan, pihak berkepentingan, terutama nanti pada waktu memberikan informasi terbuka transparansi, itu adalah pemegang saham, direksi, komisaris, perseroan, editor, atau pemangku kepentingan, stakeholder lainnya. Ini dia transparansi informasinya tidak buka-bukaan 100%, tapi disesuaikan pada pihak yang dianggap perlu. Contoh, informasi yang disampaikan pada kejaksaan itu full berbeda dengan yang disampaikan pada karyawan atau pemangku kepentingan lain. Utamanya masyarakat sekitar diwakili sama lurah, ya informasinya ya tidak seluas yang diberikan kepada kejaksaan. Oke, berikutnya, nah, kita ngomong tentang terutama BUMN yang sekarang jadi pegangan untuk kita bisa implementasikan di perusahaan swasta. BUMN sendiri wajib untuk apa? Menerapkan KCG konsisten, berkesinambungan pedoman menteri ini. Nanti akan mengikuti juga roadmap dari KNKG, Komite Nasional Kebijakan Governance, untuk dengan memperhatikan ketentuan dan norma berlaku. Tentu saja disesuaikan dengan anggaran dasar BUMN. Maka direksi diwajibkan untuk menyusun manual GCG. Apa itu? Memuat apa saja? Board manual, manual risiko manajemen, manual sistem pengendalian internal, sistem pengawasan internal, laporan kalau ada tantangan, tata kelola, ada ternyata nah ini kopi saya sudah hadir, terima kasih. Jangan lupa kopi ya, kuliah kopi jangan putus. Oke, enggak. Alhamdulillah, enak sekali. Nah, saya tutup lagi biar lebih fokus. Terus kemudian tata kelola TI-nya dan code of conduct atau pedoman perilaku etika. Ingat ya, ada 5 prinsip GCG: transparency, independence, accountability, responsibility, dan pokoknya ada satu lagi, ada fairness. Oke, prinsip GCG ada 5. Tarif,
Undang-Undang 19 ya 2013 dia ngomong adalah BUMN itu untuk kesejahteraan rakyat yang menjadi tugas dari bangsa, tugas dari pemerintah. Nah, pemerintah ini kemudian melimpahkan tugasnya ke BUMN. BUMN itu kemudian dibentuk ya orang untuk menjalankan tugas tadi dengan menggunakan seluruhnya atau sebagian besar modalnya dari kekayaan negara yang dipisahkan. Artinya apa? Karena itu ada kekayaan negara di situ, baik seluruhnya atau sebagian, maka penyimpangan yang ada di dalamnya bisa dianggap sebagai kerugian negara. Ini mesti hati-hati. Nah, kalau anaknya BUMN gimana? Nah, ini menarik. Begitu BUMN punya perusahaan, dia tidak masuk ke dalam kerugian negara. Karena kepemilikan negara di dalam anak perusahaan tadi yang diwakilkan pada BUMN itu dianggap berhenti sampai di BUMN. Oke, itu sisi hukum. Nah, BUMN itu apa yang dikerjakan? Dia menghasilkan barang, ya, atau jasa untuk kemakmuran. Dia harus bisa bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar swasta untuk apa? Supaya yang kecil-kecil bisa ikut tumbuh. Jadi BUMN itu harus apa yang dikerjakan itu dia harus membuat perekonomian berkembang dengan ada ikut serta dari pengusaha kecil maupun komersil. Di sisi lain, BUMN juga menjadi income-nya pemerintah yang bentuk apa? Pajak, dividen, atau privatisasi. Sebagian asetnya dijual, itu privatisasi. Oke? Maka bagaimana dia dijalankan, diurus, dan bagaimana diawasi, itu harus menggunakan prinsip-prinsip dari GCG. Untuk produktivitasnya harus dilakukan restrukturisasi yang sesuai maupun privatisasi. Apa maksudnya? Kalau ternyata mereka tidak mampu untuk menangani itu satu bidang usaha, padahal bidang usaha itu bisa dilemparkan pada swasta. Jadi yang disebut sebagai privatisasi. Apa yang dilakukan dalam restrukturisasi? Kalau yang sifatnya sektoral adalah itu tadi menciptakan ide usaha yang kondusif supaya efisien dan optimal dalam pelayanan. Ada lagi restrukturisasi perusahaan. Apa itu? Menata kembali struktur organisasi, bagaimana badan usaha yang akan dilakukan, kegiatannya apa saja, organisasi, manajemen, dan sistem keuangannya seperti apa, itu diperbaiki, dilakukan pembenahan, itu disebut sebagai restrukturisasi perusahaan. Nah, privatisasi tadi bukan cuma jual perusahaan, tapi bagaimana caranya BUMN untuk berbenah mencapai beberapa sasaran. Bisa jadi dia dijual karena mereka bisa lebih efisien. Begitu dia dijual, tetap anak perusahaan yang bagus tadi bisa jadi suppliernya dari BUMN. Nah, itu kan menjadi lebih kompetitif. Maka privatisasi itu bukan cuma jualan saja, termasuk di dalamnya bagaimana itu menjadi alat maupun cara untuk berbenah BUMN untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Oke? Nah, adapun infrastruktur GCG sendiri itu ada beberapa. Yang pertama adalah pedoman perilaku. Apa itu?
mengatur ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undangan maupun yang ketentuan yang tidak diatur secara formal. Ada ketentuan tidak formal, jadi semacam tersirat, semacam norma. Di sisi lain, pedoman GCG mengatur tentang prinsip yang mendasari setiap proses dan mekanisme perusahaan dalam mengelola operasionalnya menggunakan landasan peraturan perundangan maupun etika bisnis yang berlaku. Ingat ya, bukan cuma patuh, tapi juga patut. Patuh itu terhadap perundangan, patut itu terhadap etika dan norma. Oke? Bentar, security. Ya. Oke, sudah ada yang masuk lagi. Ya. Kemudian kita juga punya pedoman pengenalan dewan direksi dan komisaris. Apa sih maksudnya begini? Jangan dipikir dewan direksi maupun komisaris itu akan selamanya di situ. Tapi dia mesti akan ada pergantian. Nah, pada waktu pergantian, supaya pejabat yang baru tadi tidak bingung maka harus ada semacam induksi program pengenalan. Nah, itu harus ada pedomannya. Apa sih yang harus dikasih tahu kepada dewan komisaris dan dewan direksi yang baru, sehingga mereka tidak mulainya dari nol, sehingga mereka sudah tidak melanjutkan apa yang sudah berjalan. Setelah dia kenal, maka harus ada pedoman tata kerja Dekom dan direksi. Gimana komitmen dari Dekom? Bagaimana mereka melakukan pembagian tugas? Ada lagi yang namanya sekretaris perusahaan. Ini di BUMN penting. Di swasta boleh ada, boleh dirangkap oleh satu direktur, boleh. Tapi ini penting karena apa? Dia nanti akan mengkoordinir seluruh kegiatan GCG maupun di perusahaan. Dia menjadi juru bicara dari oleh cara itu perlu dibuat pedoman perusahaan itu kan mestinya pajak yang akan dijalankan. Nah, itu dia. Ingat kenapa banyak pedoman? Sederhana, kembali ke prinsip landasan GCG dibuat untuk menghindari terjadinya pembusukan. Apa itu? Termasuk di dalamnya tentang ini hak dan kewajiban masing-masing pejabat di dalam perusahaan atau institusi. Juga ada pedoman untuk internal audit. Bagaimana mereka melakukan audit? Kapan? Siapa saja yang boleh diaudit? Siapa yang akan melakukan audit? Hasil temuannya diapain? Itu ada pedoman. Ya? Internal audit itu ada di bawah direksi. Nah, kalau komite audit itu di bawah dewan komisaris, itu juga mesti dilihat, dikasih pedoman. Nanti dia auditnya apa aja? Jangan sampai dia melakukan audit secara langsung ke operasional, nggak boleh. Dia bekerja sama dengan internal audit. Komite audit itu lingkupnya adalah menjalankan fungsi dari komisaris. Dia nggak boleh turun langsung pada operasional. Kemudian ada juga pedoman komite manajemen risiko. Kadang-kala ada komite GCG. Kadang-kala komite tersebut jadikan satu. Manajemen risiko dan GCG. Itu di bawah dewan komisaris.
Sampai sini, apa tidak ada pertanyaan. Kalaupun ada pertanyaan, itu bisa disampaikan di dalam diskusi kita. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Nah, sekarang, masuk Patrick. Apa kabar Patrick? Yang penting semangat. Hidup sekali kalau nggak pakai semangat ya seluruh diri aja. Ya. Harus semangat terus Pak. Penting itu semangat. Ya. Sekarang sebelum saya tutup, mana ini saya ini. Nah, share lagi. Nah, ini ya. Kita lihat yang tadi teori-teori yang terkait dengan GCG itu ada di materi teori-teori good corporate governance. Ini tugas ini kepada kelompok dari perguruan tinggi lain. Saya kan tinggal ambil aja ada yang bagus sikatnya. Kemudian Anda lihat, ini ada dua contoh dari PT PLNI maupun dari Taspet. Ini adalah contoh bagaimana mereka melakukan sosialisasi tentang GCG kepada seluruh karyawan maupun pemangku kepentingan yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian yang saya sebut sebagai KNKG, Komite Nasional Kebijakan Governansi, itu yang tadi saya sebut 2016, sebenarnya sekarang sudah ada yang 2019. Nah ini yang ngendali. Apa yang disebut GCG segala macam. Ada juga yang roadmap dikeluarkan oleh OJK. Ini lebih menarik. OJK bilang pada akhirnya GCG yang dilakukan di lingkungan OJK itu nanti harus seperti apa? Itu disebutkan. Nah, jadi segala tindakan yang akan dilakukan itu harus mengarah supaya dia nanti pada akhirnya menjalankan seluruh ketentuan yang ada di roadmap-nya OJK tadi. Oke. Yang terakhir adalah ya materi yang tadi. Nah, jangan lupa, bentar ya, saya pindah dulu. Jangan lupa kita punya tugas. Apa itu? Bikin presentasi, contoh. Ya, Anda harus bikin tulisan terkait GCG. Apa aja terserah. Sebaiknya sih bahannya Anda ambil dari apa yang sudah kita bahas di materi 1 sampai 6. Jangan keluar dulu. Nanti di paruh kedua dari semester ini, artinya sesi sebelum UAS, Anda juga harus bikin lagi. Ini nanti akan saya hitung sebagai tugas. Formatnya jelas ya, pakai MS Word, kertasnya A4, fontnya Times New Roman 12 point, 1,5 spasi. Gimana nulisnya? Pertama, ini sambil latihan Anda untuk bikin karya ilmiah. Ada pendahuluan. Pendahuluan itu isinya adalah apa? Pertama adalah latar belakang. Kenapa sih Anda menulis topik tersebut? Terus kemudian Anda bilang, masalahnya itu seperti apa? Nah, Anda definisikan masalahnya apa yang akan Anda bahas. Setelah itu, di bab 2-nya adalah pembahasan. Uraian masalahnya itu seperti apa? Ya. Anda menggunakan penjabaran, menjelaskan, menggunakan kutipan-kutipan akademik. Dari siapa yang ngomong, jurnal apa, bukunya apa. Nah, nanti cara nulisnya Anda bisa lihat yang di bawah. Ini lihat di bawah. Oke. Terus kemudian alternatif solusinya apa? Ya dijabarkan juga. Tentu saja itu tadi harus menggunakan landasan akademik. Tidak semata-mata dari menurut saya, tidak boleh. Menurut si A seperti ini dalam bukunya ini, menurut si B seperti ini dalam jurnal ini, maka Anda bisa menggabungkan itu tadi. Ya.
Setelah itu bab terakhir adalah simpulan. Anda bisa kasih saran juga di situ. Apa hasil analisa yang Anda tulis tadi? Kalau Anda mau ngasih saran, silahkan masukkan saran di situ. Ya, terakhir adalah tampilannya adalah daftar pustaka. Apa daftar pustaka? Segala rujukan ilmiah, baik itu buku, jurnal, artikel yang terkait. Nah itu ditulis supaya kita nanti bisa lihat, oh dia ngambilnya dari mana, oh siapa yang ngomong. Oke, itu cara penulisan kutipan, lihat sendirilah, itu linknya bisa diklik. Ya. Nah, begitu Anda selesai, supaya memudahkan, e-learning kita nggak terima Word. Jadi harus Anda konversi dulu ke PDF. Setelah itu barulah di-upload. Ya, kapan itu dikumpulkan? Kita lihat. Nah, lihat batas pengumpulan tugasnya 1 November. Masih lama. Cuman bisa juga dibilang mepet. Kenapa? Kalau Anda mengerjakannya tanggal 29 atau 30 September, nah itu Oktober masalah. Apalagi 31 Oktober. Ya itu benar-benar SKS, sistem kebut semalam. Jangan mulai dari sekarang. Ya. Mulai bikin kerangkanya. Mulai kumpulkan daftar pustakanya. Ingat, daftar pustaka itu tidak selalu harus Anda punya bukunya. Anda banyak di internet, banyak buku-buku gratis. Contoh buku saya gratis. Terus kemudian jurnal. Di internet ada juga banyak jurnalnya. Ya. Mau tahu tempat jurnal yang banyak? Sebentar. Saya akan ajak Anda ke pusat jurnal dunia. Namanya mendeley.com. Lihat tuh di atas ya, mendeley.com. Oke, saya login dulu. Oke, saya sudah login. Saya mau cari artikel tentang GCG. Search. Oh, lihat GCG nih, ada banyak nih. Tuh. Ini jurnal ya, open access. Ini jurnal juga. Mari kita lihat. Ada PDF-nya. Anda tinggal buka PDF-nya, kakak. Nah, dari PDF itu nanti Anda ternyata dia minta ini ya. Sebentar. Oke. Begitu dibuka nih, ini jurnalnya. Nah, Anda tinggal lihat aja apa sih yang Anda mau ambil. Umpamanya Anda ngambil, Anda ngomong bahwa entitas syariah di Indonesia itu sudah semakin berkembang. Menurut siapa? Nah, menurut ini tadi Sidi Prabowo dalam Good Governance dalam perspektif Islam, ya. Terus adanya di sini nih dari kalimat ini. Demikian juga yang lain-lainnya. Moga-moga Anda paham. Jadi Anda akan saya ajak untuk bagaimana mulai mengerti cara penulisan ilmiah. Sehingga besok kalau ada tugas karya ilmiah maupun skripsi, Anda sudah terbiasa menggunakannya. Yang lebih menarik lagi, saya minta Anda mulai belajar menggunakan referensi-referensi dari Mendeley. Ya, ada banyak. Jadi Anda nggak perlu nyari satu-satu di internet itu. Wah, runyam. Langsung jurnal atau ada buku-buku juga di situ. Bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris ada. Pak, mau tanya Pak, untuk Mendeley ini kita harus bikin akun dulu ya? Oh iya, bikin akun gratis.
Itu yang paling penting. Gratis loh. Kalau bayar, saya dulu ada mengerjakan sesuatu berbayar itu namanya makelar. Mendeley gratis. Nanti Mendeley itu bisa lewat web. Dia juga punya namanya Mendeley Desktop Manager. Itu bisa Anda install di notebook. Mohon maaf, Android belum ada. Jadi adanya cuma di Windows dan iOS. Gitu. Tapi kalau Anda nggak mau install, nggak apa-apa. Sorry. Anda ambil referensinya langsung dari Mendeley, nggak apa-apa. Nanti mana yang menarik Anda masukkan ke library Anda. Ya, contoh-contoh. Bentar, saya share lagi. Contohnya masukkan ke library Anda. Mana tadi? Nah, ini dia. Share. Nah, oke. Ini kelihatannya bagus ya. Saya tambahin ke library saya. Maka nanti Anda bisa lihat di library Anda. Di loading. Tuh ada. Saya juga punya yang lain-lainnya. Oke. Anda mau pakai buku saya boleh. Buku saya juga ada beberapa kaitan tentang casing. Silahkan. Ya. Sampai di sini moga-moga tidak ada masalah. Ada pertanyaan? Cukup ya? Nah, seperti biasa, moga-moga ini segera saya download rekamannya, saya konversi, kemudian saya upload ke YouTube dan linknya akan saya bagi. Oke, ingat ya, Anda punya satu tugas bikin makalah, ya, karya ilmiah saya nyebut. Deadline-nya 1 November. Yang kedua, minggu depan tolong sampaikan ke akademik, kita akan bikin offline. Tapi akademik selalu bilang kalau offline itu malam Pak, kalau pagi itu susah. Ya terserah. Maka kita bikin offline. Oke, yang bisa datang silakan, yang nggak bisa ya pakai materi yang ada. Nanti saya insya Allah tetap kasih materi untuk yang tidak bisa online, tidak bisa offline. Tapi tentu saja kalau yang materinya offline itu berkembangnya liar. Artinya dari ngomong ini bisa pindah ke sini. Ya, saya rasa begitu. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan Anda. Baik, Pak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak.